Hantu Menangis yang diangkat dari cerita rakyat Kalimantan Barat yang akan diperankan oleh Anissa Sofyani sebagai Darmi, Novia Tiara sebagai Ibu Darmi, Ernita sebagai teman Darmi, dan Elsa Elviani Putri sebagai Ibu Hajah. Kalimantan yang dulu disebut juga dengan Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberikan kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah nan jauh di desa terpencil di tengah pedalaman hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah sebagai buruh upahan. Sementara itu, putrinya, Darmi adalah gadis yang manja. Selain manja, ia juga adalah seorang gadis yang pemalas dan kerjanya hanya bersolek-solek dan mengagumi kecantikannya. Hingga tiba suatu hari. Darmi, bantulah ibu bekerja di sawah, nak. Hah? Apakah ibu tidak salah menyuruh aku kerja di sawah? Sekali bantulah ibu. Tidak, Bu. Tidak mau. Nanti kulitku yang bagus ini bakal menjadi kotor. Dan jari-jariku yang cantik ini nanti bakal menjadi rusak. Tidak mau, Bu. Apakah kamu tidak kasihan kepada ibu? Kasihan sama ibu? Buat apa gunanya? Gak ada gunanya kasihan sama ibu. Udahlah, pergi aja sana ke sawah sendirian. Demikianlah berkali-kali Darmi tidak memperdulikan ibunya dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tapi setelah mendapat upah, Alhamdulillah upah hari ini cukup untuk beli beras. wah, udah bayaran nih. Cocok nih kayaknya buat beli baju baru biar penampilanku jadi cantik gak kayak mul kayak ibu. Nah, itu untuk beli beras. Oh, buat beli beras ya? Sini kembali. Enak aja. Kita mau makan apa, nak? Makan apa? Gak mau tahu ya, Bu. Bodoh banget sih jadi orang gak bisa mikir. Darmi pun pergi meninggalkan ibunya. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya, Ibu Darmi pun pergi ke rumah Bu Hajah, yaitu tetangganya yang kaya, untuk meminjam uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Silakan masuk dulu, Bu. Silakan duduk, Bu. Ada apa, Bu? Datang ke sini. Gak usah malu-malu, Bu. Ada apa? Sebenarnya saya mau minjem uang, Bu, buat beli beras. Bukannya Ibu sudah dapat gaji ya dari saya? Apakah belum cukup? Uangnya diambil dari ibu buat kebutuhan pribadinya. Sudahlah, ambil ini, Bu. Makasih, Bu. Nanti gajian saya ganti. Tidak usah, anggap saja itu sedekah. Beberapa hari kemudian, Ibu Darmi hendak ke pasar. Nah, ibu ke pasar dulu ya. Kamu jaga rumah ya. Aku ikut aja, Bu. Sekalian aku beli bedak buat mukaku. Nanti kalau aku nggak pakai bedak, nanti aku jelek seperti ibu. Tapi beli bedaknya jangan mahal-mahal ya. Uang ibu nggak cukup. Iya, bal banget sih. Gini amat jadi orang miskin. Tunggu. Aku mau pergi ke pasar sama ibu, asalkan ibu berjalan di belakangku. Tapi mengapa, nak? Aku ini ibumu. Ibu nggak mikir ya? Aku itu malu punya ibu kayak ibu. Udah jelek, kumal, bau lagi. Kumal, bau lagi.
Seketika Ibu Darmi pun tersakiti oleh perkataannya Darmi. Sewaktu perjalanannya menuju pasar, Darmi ya? Darmi mau kemana? Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kabarku tidak terlalu buruk, kabarku baik. Makin dewasa kamu makin cantik deh. Sepertinya kamu cocok tinggal di kota. Aku mau sih tinggal di kota, tapi bagaimana dengan pembantuku ini? Tapi kalau nggak ada aku, nanti pembantuku ini makan apa? Tidak hanya cantik, kamu juga dermawan. Hebat banget loh. Aku baru sadar kalau kamu pergi sama pembantu kamu. Iya, sebenarnya dia itu babuku, tapi dia tidak mengasihi padaku, jadi aku suruh aja dia jadi pembantuku. Jarang loh ada orang sepertimu. Yaudah ya Darmi, kami ada urusan pergi dulu ya. See you. ketika teman Darmi pergi, Ibu Darmi hanya terdiam. Dan tiba-tiba Ibu Darmi terduduk di tanah dan menangis. Ibu kenapa sih nangis sampai segitu-gitunya? Ayolah Bu, ayolah, kita ini mau ke pasar loh. Nggak usah ngulur-ngulur waktu deh. Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hamba udah lelah dengan cobaan ini. Hukumlah dia supaya dia jera. Ibu, apakah yang terjadi ini Ibu? Ibu, maafkan aku Ibu. Ampunilah aku Ibu. Pisan terakhir kita anakku. Akhirnya Darmi sudah menjadi batu. Dia harus menanggung semua hukumannya karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkannya, merawat dan membesarkannya, dan juga menjaganya dari kecil hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita.